Di sebuah ruang sekolah di Garut, belasan siswi pulang sambil menahan tangis. Bukan karena nilai ujian, bukan karena dihukum biasa, tapi karena rambut mereka dipotong paksa oleh guru BK mereka sendiri. Yang bikin publik makin geram, sebagian dari siswi itu bahkan harus membuka kerudungnya saat razia berlangsung. Dan sekarang, kasus yang awalnya dianggap urusan disiplin sekolah, berubah jadi skandal pendidikan yang menyeret nama pejabat, KPAI, hingga Gubernur Jawa Barat. Inilah kisah lengkap kontroversi salon paksa di SMKN 2 Garut. Dinding SMKN 2 Garut biasanya dipenuhi suara siswa yang sibuk mengejar masa depan. Sekolah kejuruan ini dikenal sebagai tempat lahirnya banyak anak muda dengan mimpi besar. Namun pada Kamis 30 April 2026, suasana sekolah mendadak berubah tegang. Sebuah razia mendadak dilakukan oleh oknum guru bimbingan konseling atau BK terhadap sejumlah siswi. Awalnya terdengar seperti penegakan aturan biasa, tapi siapa sangka tindakan itu justru memicu gelombang kritik besar dari masyarakat. Menurut keterangan yang beredar, kejadian bermula setelah para siswi selesai mengikuti kegiatan olahraga. Mereka masih mengenakan seragam olahraga lengkap dengan kerudung. Namun tiba-tiba, seorang guru BK datang melakukan pemeriksaan terhadap penampilan para siswi. Yang membuat situasi memanas, para siswi disebut diminta membuka kerudung mereka untuk diperiksa kondisi rambutnya. Padahal, menurut kuasa hukum para siswi, aturan sekolah sendiri tidak secara jelas melarang warna rambut di balik jilbab. Siswi berhijab hanya diwajibkan memakai ciput atau dalaman kerudung. Tetapi razia itu berujung lebih jauh. Rambut para siswi dipotong langsung di tempat, bukan sekadar dirapikan, melainkan dipangkas cukup banyak hingga membuat sebagian siswi syok dan malu. Total ada 17 siswi yang disebut menjadi korban dalam insiden ini. Bayangkan berada di posisi mereka, datang ke sekolah untuk belajar, tapi pulang dengan rasa malu, takut, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Beberapa siswi akhirnya memberanikan diri mengadu ke BEM Steinus Garut demi mencari perlindungan dan keadilan. Kasus ini kemudian berkembang, bukan hanya soal rambut, tapi juga soal cara mendidik dan relasi kuasa di lingkungan sekolah. Kuasa hukum korban menyebut, oknum guru tersebut diduga kerap bersikap intimidatif saat mengajar. Bahkan disebut sering membanggakan latar belakang keluarganya yang dianggap punya posisi penting. Akibatnya, para siswi merasa takut untuk melawan ataupun membela diri. Orang tua siswa pun mulai angkat suara. Banyak yang merasa sekolah tidak lagi menjadi tempat aman bagi anak-anak mereka jika cara pendisiplinannya dilakukan dengan mempermalukan siswa secara langsung. Desakan agar guru tersebut dipindah tugaskan pun mulai bermunculan. Bahkan jalur hukum disebut tetap terbuka jika tuntutan para orang tua tidak ditindaklanjuti. Dipotong tega pisannya guru, bari batur mah bareureummna leuwih-leuwih, ya Allah ya Robbi. 2 tahun ya yang bukanya teh dan teu beureum atuhnya padahal masa kieu mah. Kasus ini akhirnya menarik perhatian Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dalam sebuah pertemuan yang diunggah ke media sosial. Deddy mempertemukan guru BK tersebut dengan para siswi untuk mendengar langsung kedua belah pihak. Di sana, sang guru menjelaskan bahwa dirinya merasa resah dengan penampilan beberapa siswi yang dianggap terlalu mencolok. Ia juga berdalih bahwa warna rambut para siswi membuat siswa laki-laki terganggu. Namun pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan baru. Kalau memang tujuannya mendisiplinkan siswa, kenapa tidak memanggil orang tua? Kenapa tidak memberi surat peringatan resmi? Kenapa harus langsung menyentuh fisik dan memotong rambut siswa? Pertanyaan itu juga yang disampaikan Deddy Mulyadi dalam dialog tersebut. Ya kan kalau dia berperilaku baik, secara akademis tidak ada masalah, ke sekolah rajin, terus yang masalah apa? Yang meresahkan kami baru-baru ini Pak, ini tentang penampilan siswa. Penampilan apa yang meresahkan? Mereka berkerudung kan? Berkerudung Pak. Terus? Cuma dalam hal berdandan kosmetik ada kosmetik. Pada umumnya saya mendengar keresahan di masyarakat aja Pak.
Siapa yang resah? Ya masyarakat luas. Enggak. Karena ketika resah masyarakat, kan harus ada sampel yang diresahkan siapa? Yang resah siapa? Anak-anak laki-laki biasanya. Resahnya bagaimana? Bu, kunaon ai lalaki panjang saeutik jadi gajian corona ayo istri rambut bareng di arantek keluar gerbang dibuka merah masih pakai seragam. Terus kemudian apa yang ibu lakukan karena ketertekanan itu? Itu aku malesnya karena saya minta maaf anak muda minta maaf. Saya psikolognya lagi enggak. Akhirnya ibu melakukan anak-anak digunting. Di sisi lain, salah satu siswi mengaku bahwa dirinya mewarnai rambut hanya agar merasa lebih cantik dan percaya diri. Sebuah pengakuan sederhana khas remaja yang justru berakhir menjadi polemik nasional. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI pun ikut turun tangan. Ketua KPAI menegaskan bahwa pendisiplinan di sekolah tidak boleh menghilangkan martabat anak. Menurut mereka, tindakan memotong rambut secara paksa berpotensi meninggalkan tekanan psikologis bagi siswa, apalagi dalam konteks siswi berhijab. Persoalan membuka kerudung dianggap sangat sensitif dan perlu penanganan yang penuh kehati-hatian. Di media sosial, reaksi netizen langsung meledak. Banyak yang mempertanyakan fungsi guru BK yang seharusnya menjadi tempat siswa mencari solusi, bukan sumber ketakutan. Ada juga yang menilai cara seperti ini sudah tidak relevan di dunia pendidikan modern, karena mendisiplinkan siswa bukan berarti mempermalukan mereka di depan umum. Kini kasus tersebut masih dalam proses penanganan. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat telah melakukan mediasi antara pihak sekolah dan keluarga siswa. Sementara itu, Dedi Mulyadi menyerahkan proses etik guru tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat untuk diperiksa lebih lanjut. Kasus SMKN 2 Garut ini akhirnya menjadi pengingat penting bahwa sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu, tapi juga tempat anak-anak merasa aman dan dihargai. Karena disiplin tanpa empati bisa berubah menjadi luka yang membekas lama. Rambut mungkin bisa tumbuh kembali dalam beberapa bulan, tapi rasa malu, takut, dan hilangnya kepercayaan seorang siswa terhadap gurunya belum tentu bisa pulih secepat itu.